Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Marlinda Hamrat HM dengan NIM 210404502 akan mempresentasikan beberapa materi yang telah dibawakan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pertama-tama, secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif membangun potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan di lingkungannya. Dan yang kedua yaitu alasan mengapa mata kuliah agama diajarkan di perguruan tinggi, yaitu untuk memberikan landasan pengembangan diri pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Yang kedua, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Dan yang keempat yaitu memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan berpikir rasional. Dan yang terakhir yaitu secara psikologis, manusia merupakan makhluk teogenetis atau makhluk bertuhan atau ateis tidak bertuhan. Adapun model-model pendekatan atau model pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi yaitu pendekatan substansi ajaran, yaitu mencakup pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Kedua, pendekatan disiplin ilmu dan kajian diajarkan. Yang ketiga yaitu pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam atau Masyik Asy-Syar'iyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nari, yang dimana artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Secara terminologis, manusia merupakan makhluk Allah yang ditunjuk sebagai hamba Allah dan khalifahnya di muka bumi yang diciptakan dari tanah liat sebagai bahan baku jasadnya, dan ia memiliki ruhnya yang tercantum pada Quran Surah Al-Hajj ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza zawwatuhu wa nafaqtu fihi mir ruhi faqulahu sajidin, yang dimana artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaan
ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini, yaitu yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaannya yang terbatas, yang memiliki kebebasan untuk memilih. Yang kedua, yaitu untuk menjaga integritas diri kita di tengah realitas dunia yang fana. Ketiga, yaitu untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Yang keempat, yaitu untuk mengendalikan dorongan ego di dalam diri kita. Dan yang kelima, yaitu menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian Allah. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, saran untuk melatih kepekaan diri kita di dalam mengendalikan makna kenyataan hidup. Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Berkaitan dengan pengajaan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, sebagai perilaku yang diperankan akan terkait dengan the in system. Setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Bagaimana manusia bertuhan? Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditetapkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Relatif jiwa halus yang ditetapkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai keberadaan sejati atau al-hakikah, yang artinya rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya ruh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Allah dan kehadirannya dalam setiap fenomena dialami di semesta ini. Atas dasar itulah sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia dan Tuhan. Adapun alasan seorang memerlukan spirit, yaitu orang yang memiliki kesadaran spiritual akan memiliki beberapa karakter. Di antaranya yaitu mampu menemukan kekuatan yang maha besar, merasakan lezatnya ibadah, menemukan nilai keabadian, menemukan makna dan keindahan hidup, membangun harmonitas dan keselarasan, menghadirkan intuisi dan menentukan hakikat metafisik, menemukan pembahasan yang menyeluruh dan mampu mengakses hal-hal yang gaib, yang rasional. Mengingat Tuhan adalah hal yang maha transenden dan gaibal huyuk, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan meresensi tajalilnya Tuhan dari interaksi-interaksi antar tajalilnya Tuhan dan respon manusia. Lahirlah dan yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Dengan demikian, keyakinan adalah perspektif kognitif manusia terhadap penampakan atau tajaliyah darinya. Dengan kata lain, meyakini atau mempercayai Tuhan artinya pengikatan dan gagasan yang konsep tentang Tuhan. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fatara
nasa la'allaha la ta'dilla halki lazalik diinul qayyimu walakinna aksaran nasi la ya'lamun, yang dimana artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agamamu, agama Islam, sesuai fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu. Adapun dalam teologi Islam, seperti yang telah dijelaskan, bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa, dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia dalam berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada yang dimaksud fitrah Allah dalam ayat yang di atas, dalam bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu disebabkan banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan. Karakteristik hati yang sehat. Hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah lupa diri mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesaat lupa kepada Allah, segera ia sadar dan berzikir kepadanya. Jika sudah masuk sholat, ia merasa tenang. Perhatian terhadap waktu agar tidak hilang dan sia-sia, melebihi perhatian kepada manusia lain dan hartanya. Hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal semata. Beberapa sebab sakit hati yaitu banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Kedua, at-tamani, yaitu berangan-angan. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Yang keempat, asyabu, terlalu kenyang. Keempat, terlalu banyak tidur. Yang terakhir yaitu berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna dan berlebihan dalam berbicara. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fatara nasa la'allaha la ta'dilla halki lazalik diinul qayyimu walakinna aksaran nasi la ya'lamun, yang dimana artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah, sebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Mengintegrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan perkuliahan PAI, hampir semua mahasiswa berpendapat bahwa iman adalah percaya. Jadi, seorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat, percaya akan adanya kitab-kitabnya, percaya akan adanya rasul-rasulnya, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya akan adanya takdir baik dan takdir buruk. Ketika ditanya kepada mereka, apakah Anda percaya akan adanya Allah? Mereka semua memberikan jawaban yang sama. Kami percaya akan adanya Allah
kami percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, dan seterusnya. Kemudian jika ditanya lebih lanjut, adakah manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan? Adakah manusia tidak percaya akan adanya malaikat? Pertanyaan dan yang seterusnya. berkaitan dengan rukun iman. Hampir semua mahasiswa menjawab, tidak ada seorang manusia pun yang tidak percaya akan adanya Tuhan, dan tidak ada seorang pun manusia yang tidak percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang kemudian tertuang dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Berikut hadis tersebut. Umar radhiyallahu anhu berkisah bahwa pada suatu ketika ia duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut hitam legam, tidak tampak padanya kelelahan bekas perjalanan. Lalu menyandarkan lututnya pada Nabi serta meletakkan tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki itu berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada ilahi kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku tentang iman." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya, dan kitab-kitab, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qada atau takdir baik atau buruk." Laki-laki itu kembali membenarkan. Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi Muhammad SAW berkata, "Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Laki-laki itu pun berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang kiamat." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Orang-orang yang bertanya lebih mengetahui daripada." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang-orang yang kurang hartanya, berbaju compang-camping, dan ia mengembala kambing, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang megah, laki-laki itu pun pergi." Beberapa saat setelah itu, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa laki-laki yang bertanya? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Nabi Muhammad SAW berkata, "Ia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu." Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.